Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Joel Christian. Sebelum kalian menonton video lebih lanjut, pastikan kalian sudah subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian terus mendapatkan update-updatean video terbaru dari saya. Terima kasih. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kitchen set. Jadi kita buat dulu kitchen set. Sebuah kitchen set itu terdiri dari dua bagian, yaitu kabinet bawah dan kabinet atas. Untuk membuatnya, kita bisa langsung dengan menggunakan rectangle. Kita ikutin gambar perabot yang sudah disediakan dari denah kita. Kita dengan rectangle, kita press pull dengan shortcut P setinggi 900. Jangan lupa ini di make group. Kemudian kita bikin kabinet atas. Ukurannya 350 ya. Kalau kabinet bawah itu 600, kalau kabinet atas 350. Kita move setinggi 600. Kemudian kita press pull shortcut P setinggi 900 atau setinggi ambang atas pintu. Kemudian kita make group. Lalu bikin satu lagi, ini untuk kulkas. Kita press pull setinggi kabinet atas. Jika sudah, kita edit. Biar lebih gampang editnya, kita aktifkan dulu hide the rest of modelnya, sehingga ketika kita masuk ke dalam group modeling, maka yang terlihat hanya benda di dalam grup seperti ini. Kemudian kita press pull topnya dengan kontrol 30 mili. Kita balik face nya. Kemudian yang samping kita press pull dengan kontrol 30. Kemudian kita lagi 35. Reverse face. Kalau udah, kita press pull ke dalam 30. Kenapa sih harus diberi celah seperti ini? Seperti pembahasan saya sebelumnya, kalau misalkan kita punya benda, saya contohkan dulu. Kita punya benda seperti ini. Kemudian di tengahnya ada garis. Kalau hanya kita bikin seperti ini aja bendanya, maka ketika di render, yang terlihat hasilnya akan seperti ini. Garis tengah tadi tidak terlihat. Namun, jika kita memberi gap 5 mili aja gapnya, kemudian kita hapus, maka ketika di render gap ini akan terlihat. Karena SketchUp itu membaca gambar 3D, yang dibaca itu bukan face 2D nya, tapi bentukan 3D nya. Jadi jika materialnya sama, kita harus memberikan gap agar terlihat garis-garis pemisahnya. Seperti itu ya. Kemudian
kita seleksi bagian bawahnya, kita snap ke atas setinggi 50. Kemudian kita press pull ke dalam 30. Yang ini juga press pull ke dalam 30. Jika sudah, kita menggunakan divide and multiply dengan cara kita copy dengan shortcut M, lalu Ctrl sehingga tanda plusnya aktif, kita klik, kita ambil ke ujung sana, kemudian lihat di bagian pojok kanan bawah, kita pakai slash bagi 3. Kemudian kita seleksi 2 garis ini, dengan move kita copy, snap point warna merah, kita copy ke kanan 2,5 mili, copy ke kiri 5 mili. Ini untuk bikin gapnya. Jika sudah, kita press pull ke dalam, hapus garisnya. Lakukan juga hal yang sama ke kabinet yang di sebelah kanan. Kita klik garisnya, pencet M, Ctrl, kita klik, kita snap warna hijau, kita klik di ujung, lalu bagi 3. Kita ambil garisnya, kita copy, snap ke kanan 2,5, ke kiri 5. Kita erase, kita press pull. Jika sudah, kita ambil bagian atasnya, kita seleksi, kemudian M, Ctrl, snap ke bawah 30 mili. Jika udah, kita press pull juga. Ini itu finger groove untuk supaya tangan kita bisa masuk ke dalam, jadi kita bisa buka kabinetnya. Kemudian ini kita seleksi garisnya, kita copy 150, copy lagi 30, copy lagi 150, copy lagi 30. Kita press pull, lalu hapus. Yang di ujung kanan juga sama ya. Oke. Kemudian kabinet yang atas. Kita press pull dulu 30,
press pullnya pakai tanda plus ya, 35. Reverse. Kemudian kita copy ke kanan 900. Copy 5 mili. Lalu kita copy yang bawah setinggi 200. Copy lagi setinggi 30. Kemudian kita press pull biasa, yang ini hilang. Kemudian kita hapus dulu garis ini. Kita push pull ke dalam 30 mili. Lalu kita buat garis tengah. Kemudian kita bikin garis ke kanan 2,5, ke kiri 5. Hapus, press pull ke dalam. Kemudian kita copy ke atas 30. Ini untuk finger groove agar kabinet atas bisa dibuka dengan mudah. Kalau sudah, klik garis yang ini, kita copy 600, kemudian copy lagi, ambil tengah-tengahnya. Kalau sudah, copy ke kanan 2,5, langsung copy ke kiri 5. Kita hapus, press pull, hapus garisnya, hapus, press pull, hapus garisnya. Kemudian kita ambil garis yang atas, kita copy ke bawah 270 mili. Copy lagi 30, copy lagi 270, copy lagi 30. Lalu press pull ke dalam 30. Hapus garisnya. Oke, jadi yang ini kenapa kita naikkan setinggi 20 cm, karena nantinya akan digunakan untuk menaruh cooker hood seperti itu ya. Kalau udah, kita buat untuk kabinet kulkas, kita press pull dengan tanda kontrol 30, press pull 35, yang ini juga sama. Kemudian kita reverse face nya biar putih. Kemudian kita ambil yang bawah, line-nya kita copy ke atas tinggi 1500. Kita press pull sampai habis. Kemudian ambil garisnya lagi, kita press pull 30. Maksudnya kita copy 30. Kemudian press pull ke dalam 30. Yang kiri dan kanan juga. Ini celah agar pas di render tetap terlihat. Kemudian kita bikin garis tengah. Kita copy ke kanan 2,5, ke kiri
5. Hapus, press pull ke dalam, hapus. Oke. Kalau sudah, kita bisa masukin beberapa aksesoris seperti kulkas, sink kitchen, lalu kompor dan cooker hood. Kita bisa mengambilnya dari 3D Warehouse. Nanti kalian tinggal ketik misalkan cooker hood. Nanti muncul, tinggal kalian pilih aja. Begitu juga dengan aksesoris-aksesoris lain. Namun karena kita udah punya, kita cukup ambil dari modeling kita aja. Nanti kalian juga akan dapat modeling ini, jadi nanti kalian tinggal download, ada di link deskripsi, ada file SketchUp semuanya, jadi tinggal kalian masukin aja. Tapi kalau kalian mau ambil dari 3D Warehouse juga boleh, tinggal kita copy, kita paste. Kita copy, kita paste, ambil, kita snap yang bagian bawahnya nih, kita taruh ke bawah, kita snap tengahnya yang buletan nih, midpoint. Kita cari titik tengahnya, begitu juga yang samping, cari tengahnya. Kita rotate dulu. Oke, kemudian kitchen sink-nya kita copy, kita paste, Ctrl V, kita rotate dulu. Kita ambil bagian bawahnya, cari tengahnya, kita move, kemudian kita move juga nih sampingnya supaya dia posisinya pas di tengah. Nah, kita lihat kan dia face-nya nggak ada nih bagian dalam sink-nya. Ini kan karena face-nya belum kita bolongin. Gimana sih cara bolongin supaya ngikutin bentuk dari kitchen sink-nya? Caranya kita bisa klik benda ini, kita klik semua 3 kali, kita klik kanan, intersect face with model.
Intersect face itu artinya kita akan memotong model kita. Jadi face-nya akan berpotongan dengan model. Kalau misalkan with selection, ya artinya dia akan terpotong dengan benda yang kita seleksi. Kalau with model artinya kita akan memotong benda itu dengan benda yang nempel di modelingnya. Nah, akan keluar nih. Cuma ini nggak 100% berhasil. Kalau face-nya nggak bener-bener nempel sama bendanya. Coba kita Ctrl Z dulu. Kalau kita masukin dikit. Sekarang coba klik 3 kali intersect face with model. Nah, jadi kalau mau kalian bisa intersect face, maka bendanya itu harus berpotongan. Contohnya begini. Kamu punya sebuah benda, kemudian kamu punya benda yang ingin berpotongan. Kalau kalian bendanya hanya nempel di permukaan, dia nggak akan terpotong menjadi face. Bendanya itu harus berada di dalam supaya nanti bisa terintersect. Kalau udah begini, tinggal kalian klik ke dalam grup, klik 3 kali, klik kanan, intersect face with model. Nanti akan muncul. Nah, kodenya tinggal kalian push pull aja. Seperti itu ya. Kayak ini, push pull ke dalam. Ini hapus saja. Nah, kalau udah begini kan dia kelihatan bagian dalamnya. Itu teknik intersect ya. Kalau udah seperti ini, kita masukin material pakai warna putih. Pakai shift ya, B shift supaya semuanya terkena dengan materialnya. Jadi ke warna semua. B. Oh iya, ini hapus dulu karena kita nggak mau intersect sama dia, cuma mau yang tadi kitchen sink doang. B shift, yang ini juga B shift, kemudian kita ambil ikutin HPL yang udah ada. B, lalu pencet Alt, klik, masuk ke dalam, B shift, yang ini juga, tapi dia cuma pinggirnya aja, tengahnya putih biar memberi aksen. Yang ini juga cuma top table-nya aja. Kayak gini ya. Kalau udah, kita bikin tile yang ada di belakang kitchen set. Biasanya kitchen set itu pasti ada tilenya supaya kalau basah nggak kena langsung ke tembok atau kotor, bisa dibersihinnya gampang. 10 mili aja ya push pullnya.
Yang kanan juga sama, kita bikin spool 10. Kode ini make group. Kita matiin aja tadi hide rest of modelnya. Kalau udah, kita kan mau bikin tilenya. Tilenya itu saya mau bikin warna putih ukuran 4x4. Jadi kita bikin dulu kayak tadi, kayak lantai rectangle ukurannya 44 x 44. Kalau udah, kita reverse face-nya. Kita bikin 4 cm. 4 mili. Kasih warna. Kalau udah face yang putih, kita klik kanan make unique texture, kemudian kita sembari seleksi bagian dalam ini yang hitam, klik kanan combine texture. Kalau udah B alt, kita ambil, kita paste di sini. B shift. Oke. Ini bisa dihapus. Seperti ini ya. Untuk kitchen sink nanti tinggal kalian bisa tambahin beberapa aksesoris lain, misalkan oven, atau mau ada pemanggang roti dan lain-lain. Sebenarnya hal-hal itu perlu agar modeling kita bisa terlihat makin realistis. Karena semakin banyak aksesorisnya, maka akan semakin realistis. Dengan begitu, modeling kita akan terlihat bagus. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.